Aku selama 18 tahun itu nggak keluar kemana-mana, maksudnya di rumah aja gitu loh, maksudnya di lingkup rumah. Terus tiba-tiba aku memutuskan untuk Rusia, dia kayak khawatir gitu, kayak anak perempuan pertama saya harus pergi keluar, dan itu luar negeri, lintas benua. Privyet, tamu saya kali ini adalah seorang alumni di salah satu kampus di Rusia. Saya juga pengen ngobrol sebenarnya di sana tuh kehidupannya seperti apa sih? Dan karena kan selama ini kan kiblat pendidikan Indonesia tuh Amerika, Inggris dan lain-lain. Rani, halo Ran. Halo, Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kadela. Kakdel, Harasho. Kroso. Kadela itu apa kabar artinya ya? Iya. Balasnya kroso ya? Harasho. Karoso itu baik. Baik. Iya. Saya tahu itu karena saya pernah nonton film-film soal Rusia, jadi ngerti-ngerti dikit lah. Oke, Rani, nama panjangnya siapa? Rani? Nama panjangku Veronica Puspita Maharani Leunabini, tapi biasa dipanggilnya Rani. Rani, Leunabini orang mana? Orang NTT, tempatnya Timor. Oh, orang NTT. Papa mama NTT toh? Aslinya NTT. Asli Timor tapi lebih Timor. tepatnya. Timor atau mana? Ya, hampir berbatasan dengan Timor. Keva Menanu. Rani tapi besarnya di Jakarta atau di mana? Iya, aku lahir dan besarnya di Jakarta. Karena kedua orang tuanya merantau ke Jakarta semasa mereka muda kuliah. Oh, merantau ke sini ya? Iya. Oh gitu. Dulu sekolah di mana Rani sebelum di Rusia? SD-nya di mana dulu? SD-nya aku SD dan SMP-nya aku di salah satu sekolah swasta Katolik di Jakarta Timur. Santo Markus ya? Santo Markus 2. Terus SMA-nya aku di salah satu yayasan Pangudi Luhur di Pangudi Luhur Bekasi. Baru abis itu kuliah di Rusia. Yes, ya. Rani kan dulu sekolah di Katolik nih. Iya. Sekolah Katolik. Pelajaran apa sih yang banyak dipetik Rani selama sekolah-sekolah di Katolik itu kan? Sekolah Katolik mungkin disiplinnya ya. Disiplin. Ya, dan aku dengar banyak orang-orang bilang kalau sekolah Katolik itu disiplinnya, aturannya sangat-sangat ketat juga, mulai dari pakaian, kemudian rambut, kebersihan, semuanya sih kalau menurutku. Tapi memang sekolah Katolik itu memang ketat sih. Dulu itu saya SD sampai SMP di Tarakan-Nitaran. Sekolah Katolik itu susternya galak-galak tuh. Kaos kaki harus panjang, iya nggak? Iya, baju harus masukin, iya itu memang. Tapi didikan sekolah Katolik itu membuat kita menjadi lebih disiplin ya, Rani ya. Oke, lalu Rani berapa bersaudara sih kalau boleh tahu? Aku 2 bersaudara. Aku anak pertama, kemudian aku punya adik laki-laki. Oh, adik laki-laki. Sudah kuliah atau? Sekarang adikku kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP ya? Iya. 1 SMP berarti Rani yang bedanya jauh berarti ya? Bedanya jauh, sekitar 12 tahun. 12 tahun. Mungkin dulu Rani udah dewasa, adik belum baru lahir ya? Iya. Oke. Aku masuk SMP, adikku lahir. Rani tinggal di mana sekarang? Aku sekarang tinggal di daerah Cilengsi, Bogor. Di daerah, kalau mungkin orang akan lebih kenal daerah Cibubur. Cibubur. Iya. Berarti kalau ditanya orang Cilengsi apa Cibubur nih? Nah, itu bingung. Cilengsi atau Cibubur, karena jarak ke Cibubur juga nggak jauh, ke Bogor juga nggak jauh. Tapi kesannya kalau Cilengsi jauh banget ya Ran ya. Makanya ya udahlah biar gampang Cibubur aja ya. Orang tua kesib kerjanya apa Ran? Orang tua dua-duanya sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Oke, artinya tidak ada background diplomat atau apa ya? Iya. Tidak. Rani kuliahnya mengambil jurusan apa? Aku ambil jurusan hubungan internasional. Di kampus? Di kampus, salah satu kampus di Rusia, Voronezh State University. Di kota apa itu Ran? Di kota Voronezh. Voronezh. Oh, kenapa waktu itu Rani memilih Rusia? Itu ceritanya gimana tuh bisa kuliah di sana? Sebenarnya aku nggak ada kepikiran untuk kuliah di Rusia. Kepikiran untuk kuliah di luar negeri, iya. Punya mimpi pasti setiap orang, semua anak-anak muda kepikiran untuk kuliah di luar negeri. Nah, kenapa pilihnya Rusia? Karena kebetulan aku punya sepupu saudara yang dia sudah terlebih dahulu kuliah di Rusia. Nah, kenapa aku pilih Rusia? Yang pertama, sudah ada keluarga yang lebih dahulu, kemudian punya kesempatan
melalui saudara itu juga. Terus habis itu setelah aku lihat Rusia, aku tertarik di Rusia karena beda dari yang lain. Karena kan orang lebih banyak milihnya kuliah di luar tuh di Eropa Barat kan, kayak Amerika, Inggris. Nah, untuk ke Eropa Timur kayak Rusia kan tuh jarang kan. Jadi kayak kenapa enggak dicoba untuk ke Rusia yang mungkin banyak orang yang konotasinya masih apa ya, Rusia, kenapa harus Rusia, kenapa nggak Amerika, kenapa nggak Inggris gitu. Baik. Kata pertama yang Rani dengar soal Rusia tuh apa sebelum kesana ya? Oke, yang aku dengar komunis ya. Tapi paham komunis nggak sih sebenarnya Rusia itu? Paham komunis nggak sih? Mungkin dulu ya, sekarang sih. Sekarang nggak. Yang aku tahu udah lebih modern. Modern ya. Terus apalagi pandangan Rani sebelum Rani ke Rusia soal negara tersebut gitu? Salah satu negara terdingin di dunia juga. Bener banget. Karena aku di sana sempat mengalami minus 30 derajat. Itu aku nggak keluar aja, cuma di dalam kamar aja. Sampai aku bolos sekolah juga sih, kuliah karena saking dinginnya ya. Lalu Rusia itu apa yang Rani bayangkan dulu sebelum ke sana? Selain dingin, selain negara berpaham tertentu gitu. Ada nggak apa ya? Rusia tuh misalnya negara yang otoriter gitu atau negara yang apa? Ada nggak gambaran soal itu Rani? Nggak sih, aku tidak memikirkan ke sana sih. Aku cuma mikir luar negeri, Rusia yang beda dari yang lain. Itu gimana ceritanya Rani bisa akhirnya dapat kesempatan untuk kuliah di sana gitu? Gimana ceritanya itu, aku mengikuti program beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Rusia melalui lembaga pendidikan Rusia di Indonesia. Nah, kemudian aku mendaftar beasiswa itu, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya dari ijazah, kemudian paspor itu pasti dibutuhkan, terus hasil medical check up, kemudian tes narkoba, dan yang satu yang tidak perlu adalah TOEFL sama IELTS. Kenapa? Karena kita di Rusia itu kuliahnya full bahasa Rusia. Kalau untuk khusus untuk beasiswa ya, tapi kalau untuk mandiri yang langsung ke kampus mungkin ada program internasional yang dimana mereka kuliahnya berbahasa Inggris. Tapi karena kita program beasiswa, jadi kita full bahasa Rusia, jadi kita nggak membutuhkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Oke. Artinya saat itu memang kemampuan berbahasa Inggris sebenarnya tidak diperlukan ya Ran ya? Iya, tidak diperlukan. Itu ya mungkin diperlukan ketika kalau misalnya kita benar-benar tidak paham bahasa Rusia, waktu pertama kali datang ngomong sama orang-orangnya pakai bahasa Inggris sedikit, karena mereka sedikit mengerti juga. Dan ini kali ya, berkomunikasi sama teman-teman internasional, karena kan yang datang ke Rusia nggak hanya orang Indonesia aja, ada berbagai negara juga. Oke. Itu Rani, step-stepnya seperti apa sih untuk bisa masuk ke situ? Apakah mesti ke Kedubes dulu atau bertemu siapa? Gimana Rani dulu ceritanya? Yang pertama itu kita memasukkan dokumen itu ke lembaga pendidikan Rusia, PKR, Pendidikan Kebudayaan Pusat Kebudayaan Rusia di Indonesia, tepatnya di Menteng. Itu kita masukin dokumen, tapi kita melalui website resmi dari Kementerian Pendidikan di Rusia. Aku lupa sih nama websitenya, kalau tidak salah itu rusia.study.rusia atau rusia.study. Kemudian nanti mereka akan menyeleksi dari berkas-berkas yang sudah kita kirim. Setelah kita lolos seleksi berkas, lalu kita masuk ke tahap interview. Nah, di tahap interview kalau sudah lolos berarti kita ijazah kita, dokumen kita akan dilempar ke Kementerian Pendidikan di Rusia, dilempar ke kampus-kampus yang kita sudah pilih. Nah, waktu beasiswa itu kita dikasih 6 kebebasan untuk memilih 6 kampus di Rusia. Itu di berbagai kota di Rusia. Nah, dari 6 itu di mana kita akan diterima itu sudah dari Kementerian Pendidikan di Rusia. Artinya yang dalam tanda petik yang menguji itu langsung pemerintah Rusia ya, saya itu Rani ya. Iya. Tadi Rani kan cerita tuh di interview, itu ditanya apa aja sih biasanya? Kalau waktu itu aku ditanyanya sebatas ini sih,
kayak kerjaan orang tua apa, kemudian apakah sudah pernah belajar bahasa Rusia, terus kenapa pilih Rusia gitu. Oke, artinya pertanyaan umum lah ya, Iya, yang ditanyakan pertanyaan oleh Rani. Dan akhirnya Rani ada nggak syarat nilai itu minimal berapa sih untuk bisa kuliah di Rusia saat itu? Waktu angkatan aku syarat minimal untuk S1 ya itu rapornya minimal 8. Itu lulus SMA langsung daftar atau memang sebelum lulus Rani udah mendaftar dulu atau gimana saat itu? Sebelum sebenarnya aku lulus SMA itu 2017. Kemudian aku gap dulu setahun untuk ngumpulin berkas-berkas untuk ke Rusia, karena waktu itu aku pertamanya daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia tapi gagal. Kemudian aku bertekad untuk ke Rusia deh. Jadi pertama aku perguruan tinggi negeri dulu nih, kalau misalnya nggak lolos ya udah berarti memang jalan dari Tuhannya aku ke Rusia. Ribet nggak sih Ran mengurus persyaratan atau berkas-berkas? Mungkin ditambah ribet nggak untuk tesnya gitu untuk ke Rusia? Atau sulit nggak sih Ran? Sebenarnya kalau untuk dokumen nggak terlalu ribet ya, karena kan yang dibutuhkan cuma ijazah, kemudian hasil sertifikat medical check up, kemudian narkoba, udah sih itu aja. Jadi sama paspor, menurutku itu nggak, kalau waktu aku sih aku nggak ribet-ribet banget, karena nggak butuh sertifikat TOEFL atau IELTS juga. Tesnya sulit, Rani? Tesnya karena waktu zamanku itu tes cuma seleksi berkas dan interview, jadi menurutku nggak sulit sih. Nggak sulit ya? Iya. Tadi sebelum kita siaran kan Rani sempat cerita belum pernah ke luar negeri, tiba-tiba langsung ke Rusia. Itu gimana tuh, orang tua ada nggak saat itu? Waduh, anakku belum pernah ke luar negeri langsung ke Rusia pula dan menetap di sana gitu. Gimana Rani waktu itu, keluarga respon? Kalau dari mama khawatir kan, karena aku selama 18 tahun itu nggak keluar kemana-mana, maksudnya di rumah aja gitu loh, maksudnya di lingkup rumah. Terus tiba-tiba aku memutuskan untuk Rusia, dia kayak khawatir gitu, kayak anak perempuan pertama saya harus pergi keluar, dan itu luar negeri lintas benua. Dia agak merasa khawatir, tapi kalau papa itu orangnya sangat memberi kebebasan. Jadi kayak selagi kamu ada kesempatan jalani aja gitu. Jadi yang lebih khawatir mama sih. Kaget nggak Rani pas kasih tahu mama papa mau ke Rusia? Kalau mau mungkin kaget, tapi kalau papa dari dulu emang karena sudah ada saudara yang ke Rusia, papa yang menyarankan coba aja ke Rusia gitu. Jadi kalau papa nggak kaget, tapi kalau mama kayak kenapa harus Rusia, kenapa nggak di Indonesia aja. Gitu. Tapi akhirnya Rani gimana tuh cara meyakinkan kedua orang tua Rani kalau aku bisa loh untuk survive di sana gitu nanti? Waktu itu sih aku meyakini karena kayak aku bisa kok, aku mandiri kok, aku bisa ngelewatin, pokoknya nggak usah khawatir. Apa yang membuat Rani tekad dalam bulat aku harus ke luar negeri dan aku harus kuliah di Rusia saat itu? Pertama pengen mengubah diri jadi lebih mandiri mungkin. Terus habis itu juga aku ingin ubah nama keluarga lah, kayak ya membuat keluarga lebih bangga. Terus habis itu mengangkat harkat dan martabat juga keluarga. Tekadku kayak pokoknya aku harus bisa sekolah setinggi-tingginya, kalau bisa lebih dari orang tua. Itu kan yang orang tua mau kan. Kalau bisa anaknya sekolah tinggi-tinggi mungkin. Ini kan Rani kan sangat ingin ya memperbaiki citra diri, meningkatkan harkat dan martabat keluarga dan segala macam. Memang kalau boleh tahu, Rani memang pernah ada yang meremehkan Rani ya dalam kehidupan Rani? Sampai Rani ingin membuktikan seperti itu? Ya, sebenarnya ada pengalaman juga. Sebelum aku berangkat ke Rusia, banyak orang yang, karena aku setelah lulus SMA itu aku nggak langsung kuliah seperti anak-anak muda pada umumnya. Aku juga punya pengalaman kayak, kamu kok belum kuliah? Kamu mau kuliah di mana? Situ aku bilang, aku mau coba beasiswa ke Rusia. Memangnya sudah pasti? Belum sih, tapi apa salahnya untuk mencoba? Situ aku melihat orang-orang meng-underestimate aku, jadi kayak aku mau buktiin kalau aku tuh bisa. Rani mendengar kata, mungkin saya bilang itu nyinyiran dari orang ya, terhadap Rani sebelum Rani berangkat. Rani sakit hati nggak sih? Atau sempat down nggak sih mentalnya Rani? Banyak orang yang justru kayak meragukan, emang bisa dia ke Rusia kuliah di sana gitu.
Rani down nggak saat itu? Saat itu sih sebenarnya aku down sih, sedih kayak. Sempet down ya? Sempet down dan sedih, tapi aku mikir lagi kayak, oke, aku akan buktiin kalau aku tuh bisa. Dan kebetulan mama papa kemudian saudara-saudaraku juga bilang udah nggak usah dengerin omongan orang, dicoba aja. Contohnya kakak sepupuku yang udah duluan, apalagi dia base-nya itu benar-benar dari daerah. Nah dia selalu bilang aku aja yang dari daerah bisa, kamu yang dari Jakarta pasti bisa gitu, dari ibu kota tuh pasti bisa. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang, dijalanin, dicoba, dan buktiin ke mereka kalau kamu tuh bisa. Dan akhirnya aku membuktikan ijazahku. Ijazah Rani bangga ya setelah memperoleh itu akhirnya. Iya, aku bangga sih. Orang tua mungkin pernah nggak ada pesan, mungkin Rani kamu harus bisa mengangkat keluarga kita dengan kamu kuliah di luar negeri lalu sukses di sana, ada nggak saat itu? Mungkin pesan khusus dari mama ya ada Rani gitu sebelum berangkat. Ya pesan dari mama papa sih itu, pokoknya kamu harus sekolah yang tinggi. Kita berasal dari keluarga yang sederhana. Papaku selalu bilang kita berasal dari keluarga yang sederhana, tapi papa mama bisa menyekolahkan kamu sampai ke luar negeri. Gitu sih. Artinya seberapa penting sosok papa dan mama di balik keberhasilan atau kesuksesan Rani akhirnya bisa sekolah di luar negeri? Sangat penting sih, karena aku melihat perjuangan mereka, bagaimana mereka mendidik aku, menyekolahkan aku sampai aku bisa di titik yang sekarang. Nangis nggak mama saat Rani akhirnya? Iya nangis sih. Nangis ya? Waktu aku masuk ke bandara, mau boarding tuh aku lihat mama nangis. Kalau papa mungkin dia nangis tapi karena laki-laki ya. Tegar ya. Tegar. Tapi kalau mama tuh mama nangis karena mungkin untuk pertama kalinya dia melepas anak perempuan pertamanya untuk pergi ke negeri orang yang jauh. Oke, Rani kan bisa kuliah di luar negeri dan bisa menempuh pendidikan di sana, itu kan pasti bukan hanya dengan modal keberanian. Pasti kan ada penyertaan Tuhan di situ kan. Persiapan religiusnya seperti apa tuh? Kalau persiapan religiusnya pasti ada banget, karena waktu itu aku pernah, mungkin di agama Katolik, agamaku ada yang percaya akan doa novena. Dan aku 3 bulan berturut-turut aku bersama-sama sahabatku yang kita sama-sama sedang berjuang untuk kuliah juga. Dia kebetulan kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, aku ke Rusia, kita sama-sama berdoa selama 3 bulan 9 hari. Kemudian aku juga sama mama selama 3 bulan berturut-turut kita berdoa sama-sama untuk dikasih kelancaran, dikasih jalan. Oke. Seberapa besar kekuatan doa buat perjalanan Rani hingga akhirnya bisa kuliah di sana? Sangat besar sih, karena gak hanya dari persiapan aku berdoa, tapi selama aku kuliah di sana pun aku selalu menyertakan Tuhan dalam perjalananku kuliah sih. Jadi aku tetap berdoa selama aku berkuliah untuk dilindungi, dikasih kelancaran juga dalam perkuliahan, terus dikasih kemudahan dalam segala hal-hal rintangan kita. Ikut tes ya saat ikut itu? Tes, ya. Berapa orang kan yang ikut total? Yang aku tahu sekitar ada ribuan, 3.000. 3.000. Dan yang keterima berangkat ke Rusia itu untuk angkatan aku sekitar ada 160-an orang. Rani termasuk salah satu di antara itu. Oke, itu apa ya? Mungkin mujizat juga. Rani menganggapnya sebagai mujizat nggak sih? Ya, itu mujizat dan keberuntungan yang dikasih sama Tuhan sih. Oke, begitu. Pengalaman religiusnya menurutku apa ya? Ini sih dikasih kelancaran dalam mengurus. Lancar gitu ya? Iya, dokumen tuh kayak lancar aja, Tuhan kasih kelancaran dan semuanya. Pesan apa yang diberikan papa mama saat Nani berangkat? Pesannya adalah tetap rendah hati, jangan lupa Tuhan, dan harus semangat dan bertahan. Sesulit apapun, kalau bisa bertahan dan semangat. Oke, Rani, berbicara kehidupan di Rusia. Di Rusia itu penduduknya seperti apa sih? Mereka kaya-kaya nggak sih? Atau mobil mewah-mewah nggak sih di Rusia itu? Di Rusia yang aku lihat mobilnya sih mewah-mewah ya. Karena kan saya kebanyakan mobil, motor jarang kan di sana, kayak bisa dihitung jari. Kalau mobilnya mewah-mewah sih. Mewah-mewah. Tapi katanya kotor katanya. Iya, kotornya mungkin karena salju, dan aku nggak tahu kenapa mobil gue kelihatannya kotor. Itu yang aku lihat di kotaku. Apa mungkin di Rusia nggak ada usaha tukang cuci mobil kali ya? Ada. Kalau di Jakarta kan banyak tuh. Nah, jadi buat pemirsa JCC yang membuka usaha cuci mobil ke Rusia tuh,
Belum ada kayaknya. Bisa jalan bisnis. Bisa juga. Terus katanya orang Rusia itu ini ya suka naik angkutan umum juga ya. Apa yang terkenal angkutan umum di sana, Ran? Bis sama ini kereta bawah tanah namanya metro. Metro. Hmm. Oke. Kalau di kotaku mungkin karena kotaku kecil jadi nggak ada metro di sana, jadi lebih banyak menggunakan bis. Tanpa disuruh tuh mereka udah pasti berdiri memberikan duduknya untuk ibu hamil, tua. Terus habis itu juga aku punya pengalaman di mana aku tuh anak muda tapi aku dikasih tempat duduk sama laki-laki. Oh iya. Oh ya? Iya. Kenapa? Gak tahu ya, tapi mungkin mereka tipikal laki-laki sana mungkin sangat menghargai perempuan ya. Oh. Penghargaannya dalam bentuk apa misalnya? Laki-laki romantis nggak sih laki-laki di sana? Ya aku lihatnya romantis sih mereka. Misalnya gimana misalnya? Bucin gitu ya. Masa sih? Baper nggak orang cowok-cowok Rusia? Baper sih iya, tapi lebih aku tahu diri ya. Kan cewek-cewek Rusia cantik-cantik ya. Oh, ya jangan minder juga dong Rani. Siapa tahu kan mereka suka juga yang kayak Rani kan. Tapi kalau bedanya apa sih laki-laki Rusia dengan laki-laki Indonesia dalam hal percintaan atau dalam hal memperlakukan wanita gitu? Mungkin hampir mirip sama aja sih laki-laki di Indonesia juga, tapi yang bikin aku kayak sama mereka tuh kayak kalau misalnya aku masuk supermarket di depanku ada laki-laki itu pasti mereka kayak menyuruh aku duluan kayak gitu, padahal kita nggak kenal, tapi mereka kayak duluan. Itu pun di angkutan umum juga seperti itu ya? Iya. Laki-laki kalau ada perempuan berapapun umurnya yang disuruh duduk. Perempuan nggak pura-pura tidur kan, kayak di KRL kan ada nih cewek cowok pura-pura tidur, ada nggak yang kayak gitu? Pura-pura nggak mau ngasih, dia pura-pura tidur nih Ran, ada tuh Ran kalau di KRL yang kayak gitu. Kalau sepengalaman aku sih ya itu, aku pernah dikasih tempat duduk sama laki-laki juga, padahal aku terlihatnya masih muda dan masih kuat, tapi mereka kasih tempat duduk aku. Padahal di sana itu populasi perempuan lebih banyak ya? Iya. Tapi kenapa laki-lakinya justru malah tidak ingin diistimewakan, berbeda sama di negara-negara lain di mana laki-laki merasa superior, cewek yang harus menghormati laki-laki. Di beberapa negara ya. Kalau di sana kenapa laki-laki ini begitu sangat menghormati perempuan? Ini pendapatku ya, mungkin menurut mereka ya laki-laki dan perempuan tuh sama aja, mereka punya kedudukan yang sama. Ya perempuan juga bisa berdiri sama-sama berdampingan sama laki-laki. Dulu apa tuh yang dipersiapkan sebelum pergi ke sana? Yang pertama pasti pakaian ya, pakaian dingin. Kan waktu aku beli jaket dingin di sini tuh nggak mempan, jadi aku harus beli lagi di sana. Gitu. Bahan yang cocok untuk di sana. Kemudian bumbu-bumbu dari Indonesia sih itu aku lebih banyak bawa bumbu dibandingkan pakaian, karena aku mikir pakaian masih bisa beli di sana, jadi aku bawa bumbunya tuh hampir banyak banget. Kayak apa? Kecap kayak gitu? Kecap, saus, terus bumbu rendang, bumbu nasi goreng, bumbu ayam, terus mie instan ya? Mie instan. Kamu bawa. Oke. Akhirnya masuk Rusia. Prosesnya gimana Ran? Hanya lancar-lancar aja karena mungkin visa kita kan visa studi ya. Jadi mungkin mereka, dan kita membawa letter of acceptance itu dari kampus, LOI dari kampus, jadi nggak begitu sulit sih untuk masuk. Gitu sih. Dan orang Rusia tuh terhadap Indonesia welcome ya? Iya welcome. Tapi anehnya orang-orang Rusia itu nggak tahu Indonesia, mereka cuma tahu Bali. Jadi mereka lebih tahu Bali dibandingkan Indonesia. Terus kamu pas cerita saya orang Indonesia, apa yang tanggapan mereka terhadap Indonesia pertama kali mendengar soal Indonesia? Buat mereka asing, tapi kalau untuk teman-teman di kampus karena mungkin pendidikannya, jadi mereka tahu. Tapi kalau untuk warga-warga lokal, mereka tuh kayak kurang tahu Indonesia. Terus ketika kita bilang Bali, oh Bali, lebih terkenal Bali ya daripada Indonesia. Kalau untuk awal-awalnya aku agak shock ya, karena hari pertama itu kita langsung ke supermarket untuk beli makanan dan minuman sementara gitu kan. Jadi tempat pertama yang kamu datangin supermarket? Iya, supermarket. Nah, ketika di sana tuh karena kita kan nggak paham sama bahasanya ya, jadi belum ngerti, jadi pakai bahasa tubuh kan. Itu tuh mereka ngomongnya
nadanya tuh keras, tapi sebenarnya mereka tuh biasa, jadi kita kayak kaget kok mereka ngomongnya marah-marah sih sama kita. Ternyata setelah berjalannya waktu ternyata memang mereka tuh Emang gitu ya? cara ngomongnya gitu. Nggak ada permisi Pak, mau lewat gitu nggak ada ya? Itu mereka nggak ada sih. Kayak udah. Tapi bukan karena kasar kan? Memang biasa bahasa seperti itu ya Ran ya? Iya seperti itu nggak kasar sih, tapi emang cara nada bicara mereka tuh tinggi. Oh gitu. Dan Rani infonya tadi baru belajar bahasa Rusia saat justru di Rusia gitu. Iya. Kenapa nggak pas di Indonesia Ran belajarnya? Sebenarnya aku sempat belajar bahasa Rusia di Indonesia juga, di salah satu lembaga juga di daerah Ciputat, selama kurang lebih 2 bulan deh. Ya 2 bulan. Di situ aku belajar alfabetnya, karena kan alfabet Rusia beda banget sama Latin. Mungkin agak miripnya di huruf vokalnya ya, A terus E sama O. Itu huruf vokalnya itu doang yang mirip, selebihnya kan huruf mati semua gitu. Jadi itu aku belajar alfabet, kemudian kosakata sedikit, tapi karena belajar sama orang Indonesia jadi kan nggak begitu lancar. Nah ketika sampai sana belajar langsung sama gurunya orang Rusia, dan mereka komunikasi sama kita tuh selalu pakai bahasa Rusia. Di saat kita ngomongnya tanyanya pakai bahasa Inggris, pasti mereka akan jawab kita dengan bahasa Rusia. Rani hurufnya tuh bahkan beda ya Ran ya, alfabetnya. Iya. Itu apa sih Ran? Bahasa apa sih Ran kalau huruf-huruf Rusia itu? Itu namanya Cyrillic. Cyrillic. Iya, alfabetnya Oke, namanya Cyrillic. Cyrillic. Rani bisa bacanya? Bisa ya, 5 tahun di sana ya. Oke, akhirnya belajar bahasa Rusia. Butuh waktu berapa lama bagi Rani biar bisa akhirnya lancar fasih ngobrol bahasa Rusia? Kalau untuk fasihnya mungkin sampai sekarang aku belum terlalu fasih ya, masih terus belajar karena bahasa Rusia cukup sulit juga. Cukup sulit ya? Iya. Dibandingkan. Salah satu termasuk bahasa yang tersulit di dunia sih. Alasannya apa Rani? Mungkin karena alfabetnya, terus pelafalannya tuh beda gitu kayak. Oke. Oh, gitunya ya. Ada katanya juga culture shock di sana berbeda nggak Rani? Culture shocknya sih ada ya. Misalnya apa? Misalnya ya suhunya sih, cuacanya. Suhu ya, minus ya. Minusnya itu dari yang kita di sini panas, terus tiba-tiba di sana dingin. Apalagi Rani dari Jakarta Timur lagi. Iya. Cibubur kan panas banget tuh ya. Banget. Langsung masuk ke kota apa? Kota Voronezh. Voronezh itu dingin sekali ya. Iya, cukup dingin. Terus apalagi mungkin makanannya cocok nggak Rani awal-awal? Makanannya awal-awal ini sih aku kayak belum bisa terima karena apa ya, mereka makanannya tuh menurutku bumbu-bumbunya kita di sini kan biasanya micin ya, di sana jarang banget rempah-rempah kayak di Indonesia deh. Terus tapi untungnya di sana masih ada nasi, jadi aku masih bisa. Masih ada makan nasi di sana ya? Ya masih ada beras. Tapi dibandingkan dengan makanan Barat beda nggak? Makanan Inggris seperti steak gitu, Rusia? Atau mirip-mirip makanan? Hampir mirip-mirip sih. Hampir mirip-mirip ya. Oke, Rani kesana kan pasti yang pertama kali jadi perhatian kan suhunya ya. Suhunya kan dingin banget. Tadi sampai Rani nyebutnya minus berapa? Minus 30. Gimana rasanya Rani hidup di cuaca seperti itu saat itu? Awalnya kayak aduh nggak bisa, musim dinginnya panjang, tapi lama-kelamaan bisa sih. Karena kan pakai perlengkapan dingin juga gitu. Tapi awal-awal ya ada sakit-sakitnya juga. Sempet karena sakit masih ya? Adaptasi kan gitu sih. Oke. Rani di sana berapa sih mahasiswa totalnya di Rusia yang sepengetahuan Rani lah? Di Rusia sepengetahuan mahasiswa Indonesia di sana? Mahasiswa Indonesia sekitar 700-an. Banyak mungkin ya? Aku juga kurang ingat. Kalau di kotaku khususnya itu pertama aku datang ada 15 orang, tapi setelah aku lulus ada sekitar 7 orang. 7 orang yang masih kuliah, mungkin sekarang udah lulus ya? Iya. Itu biasanya mahasiswa Indonesia yang di Rusia, mungkin secara umum ya, itu mata kuliah apa sih yang diambil selama di sana? Favoritnya lah, favorit mahasiswa Indonesia di Rusia. Mahasiswa Indonesia biasanya sih IPA ya, seperti geologi, terus habis itu ada juga IT, kemudian dan HI juga termasuk banyak sih. Di angkatanku cukup banyak yang memilih HI. Teknik listrik gitu banyak gak? Karena Rusia bagus loh. Ada. Kalau teknik listrik aku belum pernah dengar, tapi
ada juga yang teknik mesin, teknik industri, kemudian ada juga salah satu temanku mengambil teknik penerbangan. Karena Banyak kan ya. terkenal juga. Oke, untuk kemudian mereka terapkan lagi di Indonesia ya ketika lulus ya. Rani ngambil hubungan internasional. Iya. Kenapa Rani memilih mata kuliah itu? Karena dari waktu aku SMP aku tertarik ke hubungan internasional karena aku pengen jadi diplomat, tapi berseiring berjalannya waktu diplomat cukup panjang ya untuk sampai menjadi seorang diplomat. Yang dipelajari apa aja sih Rani selama di kuliah di sana di hubungan internasional Di itu? hubungan internasional aku banyak belajar soal sejarah, kemudian sejarah hubungan internasional, kemudian aku belajar juga hukum internasional, kemudian tentang etika berdiplomat. Itu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan hubungan internasional yang aku pelajari. Oke, artinya tapi ilmunya itu gimana dibandingkan dengan di Indonesia kalau Rani lihat? Karena aku belum pernah kuliah di Indonesia, jadi aku tidak bisa membedakan ilmu di Rusia sama di Indonesia seperti apa. Tapi kalau yang aku pelajari hubungan internasional di Rusia itu kita lebih mempelajari sejarah-sejarah Eropa Timur dan juga hubungan antara Uni Soviet sama Amerika pada zaman dahulu. Gitu ya. Dan ternyata Uni Soviet itu negaranya yang sangat luas ya Rani. Iya, sangat luas. Bahkan setahu saya Rusia itu adalah negara terluas di dunia. Rusia itu berbatasan dengan Asia sampai dia berbatasan dengan Amerika ya di Antartika. Iya. Itu luas sekali ya. Rani gimana setelah akhirnya datang ke Rusia melihat budaya di sana sesuai ekspektasi nggak sebelum di Indonesia? Enggak sih ya, karena di sini kan kita orangnya ramah-ramah. Kalau di sana mereka lebih cuek. Oke, lebih cuek ya? Ya lebih cuek, individualisnya tinggi. Katanya jarang senyum ya orang sana ya? Iya. Kenapa jarang senyum? Aku nggak tahu ya, karena kalau kita senyum tuh menurut mereka aneh. Oh ya? Itu kalau kita belum kenal sama mereka. Tapi kalau misalnya kita udah kenal mereka di jalan kita sapa oke. Tapi kalau belum kenal kayaknya buat mereka aneh aja senyum di jalan. Individualistis mungkin ya orang sana. Iya. Oh, jadi itu berbeda juga tuh dengan Indonesia kan. Indonesia kan kenal nggak kenal tegur ya. Iya. Permisi Mas, permisi Mbak. Di sana nggak bisa ya Ran ya. Ya udah jalan aja. Apa mungkin memang tipikal orang Eropa Timur tuh seperti itu ya, keras, terus kaku gitu nggak sih Ran? Bisa jadi juga sih menurutku. Kaku ya mereka ya. Tapi sebenarnya enggak lah ya. Sebenarnya enggak. Oke. Rani, tanggapan orang Rusia soal Indonesia tuh seperti apa sih? Menurutku dari pengalamanku, terus aku juga punya dosen pembimbing yang dia kebetulan pernah ke Indonesia pada mungkin tahun 50-an. Wow, udah lama sekali ya? Udah lama sekali, karena dia udah tua juga. Indonesia tuh negara yang kaya, menurut mereka. Negara yang bagus juga. Terus habis itu orangnya ramah-ramah kata mereka, yang mereka tahu. Gitu. Terus kata dosen pembimbingku dulu Indonesia sama Uni Soviet tuh sangat bersahabat dan sampai sekarang pun. Jadi hubungan Indonesia sama Rusia tuh cukup baik dari zaman dulu. Rani melihat citra Indonesia di mata orang Rusia itu seperti apa? Yang aku lihat citra Indonesia di mata mereka cukup baik ya. Karena mungkin Indonesia menganut paham non-blok. Jadi netral, jadi menurut mereka cukup baik. Jadi posisi Indonesia yang tidak memihak itu justru mereka suka ya Ran ya? Iya. Daripada yang mendukung siapa gitu. Kalau citra orang Rusia terhadap Amerika sendiri seperti apa Rani melihat? Aduh, aku gak bisa menggambarkan seperti apa ya, karena yang kita tahu hubungan Rusia dengan Amerika panas ya sekarang. Gitu. Tapi kalau dari semasa aku kuliah, gimana mereka membahas soal Amerika, ya yang citra yang mereka bangun ya positif saja. Positif ya. Iya. Artinya tidak ada masalah di level bawah ya Ran ya. Meskipun di level pemerintahnya tuh keras tuh ya. Iya. Apalagi semenjak konflik dengan Ukraine itu ya.
Oke, Rani dulu juga katanya infonya belajar soal negara-negara pecahan Uni Soviet ya. Iya. Itu bisa ceritain, apa aja sih yang dipelajari itu soal negara-negara pecahan Uni Soviet itu? Waktu itu aku belajar pecahan negara-negara Uni Soviet tuh tentang ini bagaimana pokoknya kita tuh belajarnya tentang peperangan-peperangan yang terjadi bagaimana terjadinya perpecahan antara Uni Soviet pada zaman dahulu. Kemudian ada beberapa negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Kazakhstan, kemudian Armenia, kemudian Belarusia juga termasuk. Dan sekarang kan Rusia itu tengah berkonflik ya dengan Ukraina. Rani nyebutnya apa? Perang, konflik, invasi atau apa? Apa ya? Mungkin konflik sih. Konflik ya, nggak nyampe perang ya. Tapi di berita-berita kan invasi ya. Invasi ya. Oke. Gimana tanggapan warga Rusia? Karena Rani kan di sana dari tahun 2018. Kan perang udah 2 tahun lebih ya. Artinya kan Rani kan di sana juga masih merasakan suasana itu. Gimana sih Ran reaksi orang-orang reaksi orang-orang Rusia saat negaranya itu melakukan terjadi konflik dengan Ukraina? Padahal kan masih satu saudara ya, satu keluarga juga kan. Itu gimana cerita di sana gitu? Kalau misalnya dari pengalamanku, ada beberapa dosenku yang pada saat itu di mana saat situasi lagi panas-panasnya, dosenku menceritakan kalau misalnya yang terjadi sekarang itu hanya gesekan antar saudara aja, karena kan Rusia sama Ukraina kan dekat ya dulu, karena mereka masih satu tanah dan sekarang menjadi 2 negara yang berbeda. Jadi sebenarnya gesekan antar saudara aja menurut dosenku ya, yang orang asli sana gitu. Jadi yang enggak ya serius-serius amat. Enggak serius-serius banget ya. Tapi warga sana sebenarnya menerima nggak sih Ran adanya langkah pemerintah itu kalau Rani melihat ya? Kalau yang aku lihat dari apa yang dikatakan oleh dosenku, mereka nggak suka konflik atau perang yang terjadi. Mereka tuh lebih senang ya udahlah berdamai-damai aja, tapi itulah yang terjadi. Oke. Karena memang mereka masih satu saudara ya sebenarnya. Bahkan bahasanya sama nggak sih antara Ukraina dengan Rusia? Hampir sama. Hampir sama ya. Iya. Dan sukunya mungkin juga sama ya Rani ya. Rani, terus di Rusia ini kan multi etnik ya. Ada banyak suku di sana, banyak agama juga gitu kan. Mirip-mirip Indonesia nggak sih sebenarnya? Hampir-hampir mirip juga di Indonesia juga. Di sana kan mayoritasnya Katolik Ortodoks ya. Katolik Ortodoks. Kemudian yang kedua adalah Muslim. Jadi ya masih hampir-hampir mirip aja sama di Indonesia, dan mereka juga cukup toleransi kok sama umat beragama yang lain. Kalau di sana gimana Rani kehidupan pluralismenya? Apakah kayak di sini kan kalau misalnya perayaan Natal mungkin umat Muslim ada yang membantu kegiatan pelayanan parkir atau apa, dan begitupun sebaliknya saat Idul Fitri juga banyak umat yang non Muslim juga ikut membantu kelancarannya. Kalau di sana bisa cerita nggak Rani kehidupan pluralisme di sana tuh seperti apa sih? Kalau yang dari pengalaman aku, mereka cukup toleransi ya. Kalau misalnya ketika umat Muslim, contohnya kita sedang mendekati hari raya umat beragama Muslim, di sana tuh mereka sangat-sangat toleransi banget, terutama dalam tempat ibadah warga Muslim, di mana tuh mereka menyediakan tempat untuk orang-orang Muslim untuk beribadah. Kemudian habis itu kalau untuk agama-agama lain juga, untuk Katolik juga sama, mereka juga menyediakan tempat-tempat ibadah. Tapi yang aku lihat untuk umat beragama Muslim tuh mereka sangat-sangat toleransi. Artinya ya mirip seperti di Indonesia ya, tidak ada gesekan antar suku, antar agama, dan semuanya berjalan damai ya Rani ya di sana. Oke, Rani, yang ikonik dari Rusia apa sih menurut Rani? Yang ikonik dari Rusia apa ya? Mungkin ini Kubah. Apa itu namanya? Oh, yang katedral Ortodoks yang ada di Moskow. Itu yang sangat ikonik banget untuk orang-orang. Makanannya mungkin ada, tapi saya jujur nggak ada yang tahu makanan Rusia. Yang terkenal apa sih Ran di sana? Yang terkenal itu kalau
sebenarnya makanan dari luar ya, tapi kalau makanan asli Rusianya apa ya, sayur ubi ungu atau ubi merah namanya borscht, itu kayak semacam sup gitu, itu yang paling terkenal dan aku juga cobain, itu aku enak banget sih. Tapi kalau untuk makanan khasnya sendiri masih dapat pengaruh dari negara-negara dari luar sih. Cocok tuh ya, anget-anget minum itu, makan itu. Makan itu campur roti. Kalau minumannya apa Ran yang terkenal? Apa sama sebenarnya kayak di Eropa? Minuman khas Rusia. Yang pasti vodka. Vodka tuh Rusia ya? Vodka Rusia. Oke. Kemudian ini, aduh aku lupa namanya. Ada salah satu minuman khas yang aku biasa minum di musim panas, itu tuh terbuat dari apa ya, roti, bubuk roti yang gandum yang di apa namanya, dibuat jadi minuman gitu. Roti jadi minuman. Iya. Apa namanya? Kvass. Iya. Rasanya kayak apa tuh roti jadi air tuh diminum? Enak sih menurutku, jadi kayak air tebu gitu. Nggak tahu ya menurutku. Air tebu dicampur pakai gula merah. Oke, Rani, kamu kan 5 tahun di sana nggak pulang-pulang. Gimana rasanya Ran? Nggak kangen apa sama orang di rumah? Yang pasti kangen banget, kangen makanan, kangen suasana Natal, Paskah, itu pasti aku kangen banget. Tapi ya bagaimana ya keadaan, karena waktu itu aku juga terhambat karena pandemi, kemudian konflik, jadi akhirnya daripada nanti aku tidak bisa balik ke Rusia dan aku akhirnya perkuliahan aku jadi terganggu, jadi aku lebih memutuskan untuk yaudah deh, di Rusia aja dulu, nanti akan ada waktunya untuk pulang. Jadi karena alasannya tuh ya Rani nggak pulang, bukan karena di sana betah terus pengen tinggal di sana, enggak ya, tapi keinginan untuk pulang saat itu memang ada ya. Iya. Terus gimana Rani berhubungan dengan orang rumah tuh? Video call. Untungnya sekarang kan teknologi udah canggih, jadi bisa video call, telepon. Bahkan saat kelulusan mama papa ke sana? Enggak. Oh ya? Iya, jadi kalau saya sendiri sama teman-teman. Gitu. Tapi gimana mereka tanggapannya melihat Rani berhasil di sana, sukses di sana, orang tua? Yang pasti orang tua pasti bangga ya kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan studinya, apa yang mereka cita-citakan sudah. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu di mana Rani kangen sama mama papa di rumah? Ada sih, waktu itu mungkin waktu masuk tahun ketiga ya. Tahun ketiga? Iya. Tengah-tengah justru ya? Iya, justru tengah-tengah yang dimana mungkin kuliahnya udah mulai makin susah, terus udah makin padat. Jadi aku di tahun ketiga itu waktu-waktu dimana kangen banget sama rumah, kangen banget sama keluarga. Sampai nangis sendiri nggak Rani di kamar? Iya. Oh ya? Dan awal-awal juga waktu belum ketemu sama teman-teman banyak, itu aku homesick parah. Karena aku sendiri, terus aku belum ada teman, walaupun ada mahasiswa Indonesia yang lain, tapi kan di kamar pasti sendiri, di kamar asrama sendiri. Gimana Rani cara mengobati rasa rindu Rani terhadap papa mama di rumah? Atau mungkin saudara-saudara, bahkan teman-teman Rani di Indonesia. Gimana sih Ran cara mengobatinya? Apakah Rani punya satu barang yang merasa kalau megang barang itu tuh dekat sama mereka gitu? Selain video call, aku juga punya ini sih, kado dari teman-teman waktu ketika aku berangkat ke Rusia, mereka tuh kasih kado semacam album foto, jadi aku sering lihat itu. Jadi sedih ya? Itu sedih sih. Jadi aku kayak sering lihat, jadi kangen gitu. Ya itu wajar sih Ran, orang 5 tahun gak pulang-pulang. Saya seminggu gak pulang ke rumah aja dicariin, kangen gitu. Tapi memang apa nilai yang kita dapat dengan merantau di mata Rani? Kalau nilai yang aku dapat dari merantau, yang pertama bertahan hidup. Survive ya? Ya, survive-nya itu, terus mandiri, sama apa ya? Lebih open minded. Karena aku kan merantau itu beda benua ya, lintas benua. Mungkin kalau misalnya aku di daerah sekitaran Jawa mungkin masih bisa pulang pakai mobil, kereta api, tapi kalau misalnya di Rusia aku harus naik pesawat dulu. Nah, misalnya ya kalau misalnya sakit ya ngobatinya sendiri. Terus kalau misalnya susah dalam perkuliahan ya harus bisa
cari survive otak, sendiri, putar cari otak gimana ya. supaya aku bisa ini kan. Kalau di sini kan kita susah ada yang nolong, lapar tinggal ke rumah teman, saudara. Iya, Kalau iya. di sana kan apapun harus sendiri ya Rani ya. Iya. Terus Rani gimana caranya agar bisa survive di sana? Melawan diri sendirinya tuh gimana Rani? Cara aku bisa survive ya itu sih, aku kan orangnya suka ketemu sama banyak orang. Jadi Extrovert ya Rani ya? ya bisa ekstrovert, bisa introvert juga. Tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah. Ya itu aku kenal sama banyak orang, teman-teman di sana kayak teman-teman internasional. Jadi sama mereka kita bisa main, keluar, hangout bareng. Nah dari situ kan bisa membangun diriku jadi kayak ya udah ngapain harus meratapi nasib gitu. Jadi kesibukan selain kuliah apa Ran di sana? Mungkin ada part time juga atau apa Rani? Aku kesibukan waktu kuliah aku ikut ini sih, organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. PPI ya? Iya, semacam PPI juga. Tapi namanya Permira. Permira, oke. Rani mungkin sempat nyoba part time di sana gitu nggak selama di sana? Ya aku sempat nyoba juga. Apa Rani? Aku jadi administrasi gitu, bantuin kayak administrasi di salah satu toko. Oh, toko apa? Toko-toko kosmetik gitu. Oh, skincare. Iya, skincare. Nah, berbicara soal admin, itu jam kerjanya gimana sih Ran? Part time di sana gitu? Kebetulan tempat kerjaku tuh sangat fleksibel. Jadi mereka karena di sana ada di tahun 2020 ada peraturan baru di mana mahasiswa asing, mahasiswa sudah boleh kerja part time. Jadi mereka sangat fleksibel untuk mahasiswa. Jadi aku tuh kerjanya biasanya cuma di weekend aja, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Iya, itu mulai dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 sampai 9 malam. Emang jam kerja di sana berapa lama Ran? Kalau di sini kan 8 jam. Bahkan orang belum 8 jam aja udah pulang ke rumah. Kalau di Indonesia ya. Di sana gimana Ran? Kayaknya kerja banget tuh dari jam 9 sampai jam 9. Mungkin kalau itu kan kalau di korporat pasti dari 9 to 5 ya. Karena aku di tempat toko yang dimana ngikutin jam kerja mall, jadi aku 9 to 9. Oh, di mall gitu ya, iya. Rani. Di administrasi. Itu tugasnya apa aja tuh Ran? Tugasnya aku ya kayak nyetok barang, kayak list-list barang-barang apa aja yang dateng gitu. Terus habis itu kira-kira barang mana aja nih yang udah nggak ready untuk dijual gitu sih. Di sana bosnya baik nggak? Bosnya baik sih. Baik ya. Orangnya baik-baik. Gimana atasan apa bedanya kerja sama orang Rusia sama orang Indonesia? Nah, masalahnya aku belum pernah Ya mungkin Rani melihatnya gimana kalau kerja sama orang Rusia deh? Kalau sama orang Rusia ini sih mereka kayak kalau misalnya kamu salah dikasih tahu. Terus habis itu ya udah setelah itu habis. Gak ada yang di belakang-belakang marah-marah lagi berlarut-larut, tapi mereka habis di situ habis. Oh, beda kalau orang Rusia, kalau kerja sama orang Rusia suka kalau izin cuti suka dikasih nggak? Kalau orang Indonesia kan mau izin cuti diribetin nih, dikasih kerjaan. Tahu nih mau cuti nih, kasih push. Kalau di sana gimana? Fleksibel nggak soal cuti, soal libur segala macam? Fleksibel ya sih, mereka fleksibel banget. Mungkin karena mereka tahu kita mahasiswa ya, jadi biasanya aku minta cutinya tuh dari jauh-jauh hari. Dan mereka akan kasih mau berapa lama gitu. Jadi aku biasanya mintanya seminggu untuk libur, nanti aku mulai masuk lagi. Pertanyaanku, dibayar berapa Rani kerja di Rusia gajinya? Aku nominalnya ya. Iya mungkin di Arab inilah di mata uang rupiah berapa gitu? Di mata uang rupiah sekitarnya sehari bisa 500.000 lah. Sehari 500.000? Iya. Gede banget. Ya lumayan lah kalau di Indonesia gede. Kalau untuk kerja seperti Rani ya 500.000. Tapi tiap tempat pasti beda-beda ya. Ada yang mungkin mereka digajinya per jam bisa 100. Kalau dirupiahin sekitar berapa ya itu? 40.000 per jam biasanya. 40.000 per jam. Oke. Jadi ada yang dibayar per jam, ada yang dibayar per hari, ada juga yang dibayar per bulan. Kalau Rani dulu sistem gajinya per sebulan sekali atau? Enggak sih, aku per hari. Per hari? Per hari langsung cash bayar gitu ya? Royal nggak mereka dalam memberikan reward ke karyawan atasan Rani selama di sana? Royal sih. Royal ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Macam.
Dulu di perusahaan, di toko skincare di toko skincare. di Rusia, Iya. di mall gitu. Iya, di mall. Ngomong-ngomong, orang Rusia kalau beli skincare sukanya yang seperti apa sih? Kalau boleh cerita? Apa ya? Mungkin mereka merek-merek di sana sih, merek-merek Rusia juga. Terus merek-merek apa ya? Merek-merek luar juga mereka. Tapi Oh, mereka lebih suka, yang aku lihat, lipstick mereka suka ya. oh yang perempuan-perempuan. Perempuan. Kalau skincare kan mereka kan ya, kalau aku bicara kulit kan mereka udah putih ya. Nyari yang putih lah juga atau justru malah yang agak-agak belang yang mereka nyari? Yang mereka nyari yang menghidrasi sih. Menghidrasi maksudnya? Maksudnya yang bikin kulitnya tampak segar, karena kan dingin di sana, kulitnya kering. Oh gitu. Gitu. Kalau Indonesia kan skincare-nya yang biar putih Biar nih. putih kan, kalau mereka kalau summer sukanya berjemur. Oh gitu, biar coklat. Biar coklat. Jadi kulit-kulit kayak orang Indonesia ini justru disukain ya? Iya, mereka kalau suka. Kulitnya bagus. Oh gitu, Rani pasti bilang, kulitnya bagus banget gitu ya. Terus Ran, kalau selama di Rusia juga, selama kamu kerja di sana, etos kerja apa sih yang didapatkan jika kamu bekerja dengan orang Rusia? Yang mungkin berbeda dengan orang Indonesia. Etos kerja mereka tuh seperti apa? Yang bisa kita tiru lah di Indonesia. On time sih. On time. Iya. Mereka tuh nggak hanya di tempat kerjaku ya, di kampus juga gitu. Benar-benar yang tepat waktu banget. Itu yang menurutku nggak yang jam karet kalau mereka. Kalau kerja di jam situ ya datangnya harus jam segitu. Jam 7 benar. Nggak ada jam 7 waktu apa. Iya. Karena kan kalau di Indonesia kan mulai bilangnya jam 7 nih, mulai setengah 8 ya kan. Kadang nggak jadi malah. Tiba-tiba di Indonesia tuh lucu Lan. Yang ngajakin ketemu malah nggak jadi gitu. Bukan ngaret lagi. Dia yang ngajakin ketemu malah dia yang ngebatalin. Itu sih bedanya. Oke, Rani, kalau bicara Rusia ini satu kata yang familiar dengan orang Indonesia adalah Vladimir Putin, Presiden Putin. Mungkin Rani juga sempat merasakan ya gimana pemerintahan beliau di Rusia. Pandangan Rani terhadap sosok Putin ini seperti apa sih? Karena kan kalau orang di luar kan melihat Putin ini keras, terus keras kepala. Rani melihatnya sosok Putin ini seperti apa di mata Rani? Karena aku belum pernah ketemu Pak D. Kita di sana nyebutnya Pak D. Pak D? Iya. Pak D Putin? Iya, karena kita nggak berani nyebut namanya. Kenapa? Kita takut aja, takut tiba-tiba dirudal. Masa sampai segitunya? Nggak sih, itu sebenarnya jokesnya anak-anak mahasiswa Indonesia. Jadi kita Pak D Putin? Ya biasanya nyebutnya Pak D aja. Oh. Gitu. Kalau dari pandanganku, karena aku belum pernah lihat, dia cukup ramah ya, yang aku lihat dari video-video ya, dia cukup ramah. Terus apa lagi ya, mungkin royal sama masyarakat. Aku juga enggak. Rani mungkin ada apa yang mungkin disampaikan? Pesan-pesannya untuk perempuan-perempuan Indonesia, bermimpilah setinggi-tinggi mungkin dan jangan takut akan omongan-omongan orang. Kalau kamu bisa, lakukan, nggak usah dengerin omongan-omongan yang di belakang, jalan aja. Oke, untuk Nona Timur, pesanku adalah beranilah keluar dari zona nyaman. Ayo bermimpi setinggi-tinggi mungkin. Kalian itu bisa. Kalian punya sesuatu yang bisa membawa kalian ke kesuksesan. Oke, Rani, mungkin beberapa kata untuk perempuan Indonesia atau remaja-remaja perempuan Indonesia dalam bahasa Rusia yang bisa disampaikan. Oke. Вы красивые, вы умные, и вы apa artinya tuh? Kalian cantik, kalian hebat, kalian sukses. Mungkin ada ucapan terima kasih Rani buat papa mama di rumah ini yang nanti nonton. Terima kasih mama, bapak sudah mau dukung. Aku di rumah dipanggil Nani. Nani, oke. Ya, sudah mau dukung Nani sampai di titik ini. Apa lagi ya? Sudah mau kasih support dan semangat sama aja. Pokoknya intinya selalu doain Nani sampai Nani bisa di titik saat ini.
selalu kasih kata-kata baik untuk Rani. Oke, makasih ya Rani ya. Ya, makasih ya. Oke, semoga sukses terus. Apa bahasa Rusianya sukses terus? Sukses. Uspeha. Shuspeha. Uspeha. Uspeha, oke. Uspeha Rani ya? Iya. Oke, udah kayak Putin belum cara ngomongnya. Oke, pemirsa jurnalis and content creator, tadi obrolan saya dengan adik saya Rani yang dia ini sudah 5 tahun hidup di Rusia, bahkan cerita bagaimana bisa survive di sana, nggak pulang-pulang ke tanah air. Banyak sisi positif yang kita bisa dapatkan dari Rani. Bagaimana Rani bisa menyesuaikan dengan pola hidup yang baru, gaya hidup yang baru, dan ternyata orang Indonesia tuh banyak yang bisa sukses juga ya di luar negeri. Semoga cerita Rani ini bisa menginspirasi kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di komen. Mungkin ada yang mau kenalan sama Rani. Rani belum punya pacar kan? Ada yang mau kenalan mungkin, atau ada yang mau ngobrol sama Rani, boleh di DM nanti Rani bisa dibalas ya. IG-nya apa Rani? Ada Instagramnya nggak? Iya, ada Maharani Veronica. Maharani Veronica. Nah, jangan lupa di follow kalau pengen tahu soal kayak keseharian Rani. Oke, jangan lupa di like juga video ini dan di subscribe terus channel Journalist and Content Creator supaya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber hebat seperti Rani di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Rani, makasih. Apa bahasa Rusia sampai jumpa? Sampai jumpa. Paka-paka. Paka-paka. Ada.